dengan 651. Nah, pada video kali ini kita akan belajar segi 4 atau bangun datar trapesium. Kita akan pelajari sifat-sifatnya, cara menentukan keliling dan luas trapesium. Simak terus videonya sampai selesai ya. Oke, untuk kalian yang belum subscribe channelnya, boleh kalian klik dulu subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Dan kalau kalian suka video ini, boleh kalian klik juga like-nya dan kalian bagikan kepada teman-teman kalian. Oke, kita lanjut ke pembahasan materinya. Kita mulai dari sifat-sifat trapesium ya. Kurang lebih ada 2 sifat trapesium yang penting ya. Yang pertama, trapesium itu mempunyai satu pasang sisi berhadapan yang sejajar tetapi tidak sama panjang. Nah, ingat ya, dia hanya punya satu pasang sisi sejajar. Yang kedua, jumlah 2 sudut berdekatan di antara sisi sejajarnya adalah 180 derajat. Nah, untuk lebih paham saya akan jelaskan dalam bentuk gambar ya. Kita coba gambar dulu yuk berdasarkan sifat-sifat trapesium. Jadi dia hanya punya satu pasang sisi sejajar ya, dan tidak sama panjang ya itu ya. Jadi nggak boleh sama panjang. Misalnya kita gambar sisi sejajarnya seperti ini dan seperti ini ya, ingat gak boleh sama panjang. Lalu kita hubungkan antara 2 sisi sejajarnya atau 2 garis sejajarnya. Nah, nanti akan membentuk inilah yang namanya trapesium. Tapi bisa juga digambarkan dengan cara yang lain. Misalnya sisi sejajarnya yang ini sama yang ini boleh juga ya, seperti ini juga boleh. Nah, kita usahakan antara yang garis miringnya sama panjang ya. Nah, ini juga namanya trapesium. Saya gambar satu lagi di sebelah sini ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kamu perhatikan, ini kita punya 3 gambar. Ini semuanya namanya trapesium. Kenapa? Karena dia hanya punya satu pasang sisi sejajar dan tidak sama panjang. Ini yang namanya sisi sejajar. Kita beri tanda yang sama ya. Oke. Nah, kalau yang ini namanya trapesium siku-siku. Kenapa disebut trapesium siku-siku? Karena dia memiliki sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Siku-sikunya di mana? Di sini dan di sini ya. Nah, kalau yang ini gambar yang kedua dengan gambar yang ketiga kan agak mirip ya bentuknya ya. Tapi bedanya kalau gambar kedua, kalau garis miringnya sama panjang ya, garis miringnya sama panjang itu disebut trapesium sama kaki ya. Jadi ada yang namanya trapesium sama kaki. Nah, kalau trapesiumnya antara yang miring yang kiri dengan yang kanan tidak sama panjang, seperti contoh ini namanya trapesium sembarang ya, trapesium sembarang. Oke. Nah, itu ya sifat yang pertama. Sekarang kita pelajari sifat kedua. Sekarang kita bahas untuk sifat yang keduanya, jumlah 2 sudut berdekatan di antara sisi sejajarnya 180 derajat. Maksudnya yang mana? Yang ini ya. Ini dengan ini itu namanya sudut berdekatan. Yang ini dengan ini juga sudut berdekatan, tapi tidak terletak di antara sisi sejajar. Jadi dia maunya yang di antara sisi sejajar. Berdekatannya harus beda sisi sejajarnya. Jadi misalnya antara yang ini ya, enggak, sudut pertama dengan sudut kedua, lalu sudut ketiga dan sudut keempat. Itu yang dia maksud ya. Jadi sudut ketiga dengan sudut keempat kalau dijumlah hasilnya harus 180 derajat. Tapi sudut pertama dengan sudut ketiga kalau dijumlah tidak 180 ya, karena dia tidak terletak di antara 2 sisi sejajar. Itu maksudnya ya. Kalau yang ini berarti sudut yang ini dengan yang ini harus beda sisi sejajarnya. Itu yang penting ya. Oke. Jadi contohnya misalnya kalau ini 50 derajat, yang ininya pasti 130 derajat karena dia totalnya harus 180 derajat. Nah, sekarang kita akan bahas cara menentukan keliling dan luas trapesium.
Oke, sekarang kita akan bahas bagaimana cara menentukan keliling dan luas trapesium. Nah, kita perhatikan lagi gambar-gambarnya ya. Jadi ini tadi kurang lebih 3 jenis trapesium. Ada trapesium siku-siku, yang ini ada trapesium sama kaki, dan trapesium sembarang. Nah, ingat ya, kalau trapesium sama kaki dia harus ada keterangan sisi miringnya ini sama panjangnya. Lalu kita pelajari dulu istilah-istilahnya ya. Jadi setiap trapesium itu pasti punya satu pasang sisi sejajar ya. Nah, lalu dia akan punya tinggi. Nah, tinggi itu adalah garis yang tegak lurus terhadap sisi sejajarnya. Ya, jadi tinggi itu bukan yang garis miring-miringnya, tapi harus ada satu garis lain yang tegak lurus dengan sisi sejajarnya. Ya. Nah, untuk trapesium siku-siku kebetulan salah satu sisinya itu tegak lurus terhadap sisi sejajarnya. Jadi untuk gambar yang ini tingginya bisa langsung diambil dari trapesiumnya. Tingginya yang ini ya, yang garis ini. Kalau untuk yang sama kaki dan yang sembarang, kita perlu bantuan garis bantu. Jadi kamu boleh menghubungkan sisi sejajarnya dari yang sebelah kiri atau dari yang sebelah kanan. Yang penting dia harus garis yang tegak lurus terhadap sisi sejajarnya. Jadi tingginya ada 2, bisa sebelah kiri, bisa sebelah kanan. Begitu juga dengan yang trapesium sembarang ya. Nah, untuk menghitung keliling trapesium itu tidak ada rumus pastinya, tidak ada rumus patennya gitu ya. Jadi kita cukup menjumlahkan semua panjang sisinya. Ingat trapesium itu sisinya ada 4 ya, garisnya ada 4. Jadi seperti gambar yang ini kelihatannya ada 6, tapi yang tingginya kan saya gambarnya pakai garis putus-putus. Jadi sebenarnya garisnya nggak ada, tapi saya munculkan untuk bantuan saya supaya saya bisa menunjukkan garis tingginya. Jadi yang dihitung itu garis-garis yang bagian luarnya ya, 2 sisi sejajar dan 2 garis yang menghubungkan sisi sejajarnya. Itu kalau mau menghitung keliling. Kalau luas trapesium baru ada rumusnya, dan ini harus dihafalkan, harus diingat ya. Luas trapesium itu jumlah sisi sejajar kali tinggi trapesium dibagi 2, jumlah sisi sejajarnya. Jadi sisi sejajarnya dijumlahin. Jadi adik-adik harus bisa mengetahui yang mana sisi sejajarnya ya. Nah, misalnya sisi sejajarnya kita beri nama aja. Yang panjang kita beri nama A, yang pendek kita beri nama B. Nah, jadi setiap trapesium kan punya sisi A sama sisi B ya. Nah, untuk menghitung luasnya dijumlahkan sisi sejajarnya. Jadi luas trapesium itu bisa juga kita tuliskan A tambah B, karena jumlah sisi sejajarnya ditambah ya, dijumlah, lalu dikali tinggi trapesium baru dibagi 2. Seperti itu ya. Kita akan langsung ke contoh soalnya. Sekarang kita bahas contoh soal bagaimana cara menentukan keliling dan luas trapesium. Oke, ini contoh soal pertama ya. Nah, diketahui gambar trapesium seperti ini, sisi sejajarnya kali ini terbalik ya. Yang atas lebih panjang dari yang bawah. Yang bawah panjangnya 12 cm, yang atas panjangnya 32 cm. Lalu 24 cm ini adalah tinggi trapesiumnya, karena dia tegak lurus terhadap sisi sejajar. Hitunglah keliling dan luas trapesium di atas. Nah, kita disuruh menghitung keliling dan luasnya. Nah, tadi kita sudah bahas keliling trapesium, caranya tinggal kita jumlahkan panjang semua sisinya ya. Oke. Nah, ini seharusnya ada tanda keterangan sama kakinya ya. Nah, berarti kan kita harus menjumlahkan 12 tambah ini tambah 32 tambah yang ini. Nah, sekarang masalahnya untuk sisi miring yang menghubungkan sisi sejajar trapesiumnya belum ada. Kita misalkan ini A deh ya. Kalau ini A berarti ini A juga ya. Nah, kita tentukan dulu panjang sisi A-nya. Caranya seperti ini ya. Jadi ini kan dari sisi sejajar yang pendek kita bikin 2 garis tinggi ke atas ya. Sehingga nanti panjang sisi sejajar yang lebih panjang akan terbagi menjadi beberapa bagian. Ya, kita bagi menjadi yang ini dulu ya. Jadi kalau yang bawah 12, nanti di sini juga 12. Ingat tadi dia totalnya 32.
sudah dipakai 12, berarti sisa 20. Karena ini trapesiumnya sama kaki, maka nanti panjang yang sisanya ini yang kiri dan kanan harus sama panjang. Karena kaki yang di sininya sama kaki ya. Jadi tadi kan sisa 20, karena kita butuh 2, berarti kita bagi 2. Maka di sini 10, di sini juga 10, supaya kalau di total tetap 32. Nah, nanti kamu perhatikan ya, yang bagian ini saya potong sedikit. Yang bagian kirinya saya potong. Nah, nanti ini 10, ini yang tadi tingginya 24, ini yang A. Ya, kita bisa mencari sisi A menggunakan teorema Pythagoras. Jadi A sama dengan akar ya. Kita gunakan teorema Pythagoras karena A ini adalah sisi miring segitiga siku-sikunya. Maka caranya adalah 10 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Ini cara menentukan sisi miring trapesium ya. 10 kuadrat itu 10 kali 10, 100 ditambah 24 kuadrat berarti 24 kali 24. 24 kali 24 itu 576. 100 ditambah 576 itu 676. Akar dari 676 itu 26. Nah, kalian kalau mau tahu bagaimana cara mendapatkan akar 576 menjadi 26, kalian bisa tonton video YouTube saya yang lain yang judulnya cara menentukan nilai akar pangkat 2. Di situ saya jelaskan secara lengkap. Oke. Jadi sekarang kita sudah tahu ya, ini panjangnya 26. Maka kita sudah bisa menentukan keliling trapesiumnya ya. Berarti keliling trapesiumnya tinggal 12 cm ditambah 26 cm ditambah 32 cm ditambah 26 cm lagi ya, karena yang sini juga 26. Oke, 12 tambah 26 itu 38 cm. Lalu yang ini 32 tambah 26 itu 58. Terakhir 38 tambah 58, 8 tambah 8 16, simpan 1, 9 ya. 1 tambah 3 tambah 5. Jadi keliling trapesiumnya 96 cm. Untuk luas, nah luasnya ada rumusnya ya. Luas trapesium itu adalah jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2, atau JSS kali tinggi bagi 2. Jumlah sisi sejajar, sisi sejajarnya yang 12 sama 32 ya, yang seluruhnya atas ya. Dijumlahkan dulu, 12 tambah 32 dikali tingginya 24, baru kita bagi 2. Seperti itu ya. Nah, kalau ada yang bisa dibagi 2 angkanya, boleh kamu bagi 2, tapi harus yang di sebelahnya perkalian. Ini 12 tambah 32, 12 bagi 2 bisa 6. 32 bagi 2 juga bisa 16. Tapi tidak boleh kamu bagi 2. Karena di sini operasinya tambah ya. Jadi kamu boleh membaginya yang operasinya kali. Jadi 24 bagi 2 12. Nah, yang ini harus kamu tambah. 12 tambah 32 itu 44 dikali 12. Nah, 44 kita kali 12, 88 44 8 12 5. Jadi jawabannya 528 cm pangkat 2. Seperti itu cara menentukan keliling dan luas trapesium. Oke, terima kasih.